Shalom, saya bersama istri, bersama Ivan dan Karina mengucapkan selamat Paskah. Kita rayakan bersama dan bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberi kita kesehatan, penyertaannya luar biasa atas hidup kita. Dan pagi hari ini saya baru balik kemarin pagi dari Mamasa, 2 hari pelayanan di sana, dan atas doa Bapak Ibu Saudara sekalian, semua para pendoa, keluarga, dan para pelayan dan semua jemaat, puji Tuhan 2 kali ibadah, Roh Tuhan bekerja, dan beberapa ibu itu juga bapak-bapak dengan kesederhanaan mereka memeluk, mereka menangis, dan dia berkata, Bapak kami kangen sekali. Dan ya saya berkata, doakan karena badan Bapak satu, tapi harus memberkati banyak tempat dan terlebih buat di tempat ini. Dan saya sungguh bersuka cita melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umatnya, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih juga buat para pelayan yang menyertai, ada Pak Frankie, ada Pak Abraham, ada Christian, Untung ya yang sudah lama enggak ini ikut penginjilan, dia disegarkan kembali, ada siapa lagi yang lain, ada juga hamba-hamba Tuhan dari gereja lain, PB Glory yang boleh bersama-sama dengan kami. Dan trip berikutnya siapapun juga saudara yang mau ikut dan rasanya mau melayani bersama-sama, dan saya boleh persilahkan akan hal itu, tapi terlebih persiapkan hati saudara supaya kita belajar bersama-sama mengalir bersama Roh Tuhan, amin. Dan tema saya pagi hari ini adalah Paskah, makan Paskah adalah makanan perubahan. Ini mungkin agak sedikit lain dari biasanya, tapi saya berdoa bahwa firman Tuhan itu sangat luas. Dan kita bisa memaknai bahwa di perjanjian lama itu adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Atas apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kalau saudara membaca perjanjian lama, tidaklah sempurna tanpa saudara melihat Kristus dan apa yang dikerjakannya di atas kayu salib. Amin. Ada banyak orang yang mencoba untuk belajar firman tanpa melihat Kristus. Akhirnya apa mereka salah menafsirkannya, salah mengerti. Ya sebut saja orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus, tapi mencoba untuk belajar akan firman Tuhan. Pesan saya adalah hargailah dan lihatlah, percayalah tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka saudara akan belajar firman Tuhan itu dengan pengertian yang sebenarnya. Amin. Baik, saya akan memulai di Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Ini perikopnya Yesus mati. Ayat 45, mulai dari jam 12, gelap meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga kara, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedeus. Saudara, ada banyak saksi ketika peristiwa yang besar ini terjadi. Bahkan langit dan bumi menjadi saksi. Peristiwa yang sungguh menggambarkan belum pernah terjadi. Bahkan orang-orang kudus itu dibangkitkan saat itu. Dan saya berdoa bahwa itu adalah tanda bahwa nanti kelak bahwa kita semua akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena Dia telah mati bagi kita dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan saya berdoa bahwa Paskah ini akan membuat banyak terobosan di dalam hidup kita. Amin. Ada 5 hal yang saya sebelum cerita tentang itu, mari kita lihat dulu di dalam Mazmur 105 ayat 37. Firman ini menuliskan tentang waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka merayakan Paskah. Dituliskan, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Terjemahan aslinya bukan tergelincir. Di antara mereka tidak ada yang sakit. Jadi waktu bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir, setelah 430 tahun perbudakan, mereka menjadi budak di Mesir. Mereka dibebaskan dari perbudakan itu. Dan waktu mereka merayakan Paskah, ini yang terjadi. Tertulis ada 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka tidak ada yang sakit. Dan saya berdoa bahwa hari ini saudara ketika merayakan Paskah tidak ada yang sakit. Semua sakitmu, mari percaya Tuhan engkau menyelesaikannya, telah menanggungnya di atas kayu salib. Amin, saudara. Kalau beri tepuk tangan, boleh sama-sama berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan yang terbaik. Saya bisa membayangkan akan hal ini. Bahkan di usia 17 tahun, saya lumpuh, tidak ada dokter yang bisa. Hari itu, di tahun itu papa saya baru terima Yesus. Tapi beberapa bulan kemudian saya lumpuh, badan saya bengkak, hitam. Saya nggak bisa jalan, saya nggak tahu berapa lama, berapa bulan. Tapi satu kali dokter berbisik-bisik dengan mama saya bahwa dia nggak bisa sembuh. Di tengah-tengah keputusasaan hari itu saya merasa saya akan meninggal di satu
malam, tiba-tiba Tuhan datang. Jubahnya yang panjang, wajahnya saya tidak tahu, saya tidak lihat. Tapi kemuliaan Tuhan begitu bersinar. Dan saat itu dia hanya ulurkan tangan dan berkata, aku mengasihimu Hendrik. Pertama kali saya merasa bahwa diri saya begitu kotor, begitu berdosa. Jadi di hadapan Tuhan yang begitu kudus, saudara akan tahu bahwa kesalehan, kebaikanmu itu seperti kain kotor. Kita semua berdosa. Sebaik apapun saudara, saudara tetap butuh untuk diselamatkan. Katakan amin. Saudara yang ada sedang mengikuti live streaming, saudara juga membutuhkan keselamatan. Ada yang berkata, Pak, saya tidak berdosa seperti itu. Saya juga lahir sebagai anak muda saat itu. Saya merasa baik-baik saja. Tidak terlalu nakal seperti teman-teman saya dulu. Tapi ketika saya sakit hari itu, lumpuh, tidak ada dokter, dan Tuhan mendatangi saya. Sampai 3 kali baru saya menaruh tangan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, jadilah penjala manusia. Dan tiba-tiba saya bangkit, saya bangun, saya lihat terang, saya tutup mata. Saya pikir saya mimpi, saya buka mata lagi, saya masih melihat terang yang menyilaukan itu. Kemudian saya tutup mata dan saya tertidur. Besok pagi saya bangun dan mama saya membawa bubur. Dia lepaskan bubur itu karena dia berkata, anakku, engkau sembuh. Saudara, kenapa saya ceritakan ini? Bahkan tidak ada orang yang menjamah. Tidak ada orang yang mendoakan. Bahkan dokter tidak mampu untuk menyembuhkan. Apalagi di saat kita merayakan Paskah. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saudara, Dia dapat menyembuhkanmu. Kalau Dia berkata, seumur hidupmu engkau tidak akan sakit lagi. Aku membebaskan engkau dari setiap penyakit. Maka saudara akan dibebaskan. Karena Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Katakan amin, saudara. Paskah adalah makanan perubahan. Apa saja yang diubah? Yang pertama, Dia mengubah nasibmu yang tidak baik menjadi lebih baik. Ada banyak orang yang berkata, Pak, nasibku buruk. Pak, nasibku sudah begini. Saya lahir di keluarga yang miskin, saya lahir di keluarga yang sakit-sakitan. Nasibku sudah begini, saya terima penyakit dari keturunan, saya terima kutuk kemiskinan dari ini keluarga. Tidak, saudara. Di dalam Yesus, Tuhan bisa mengubah. Waktu saudara memakan Paskah, Dia bisa mengubah nasibmu yang buruk menjadi nasib yang jauh lebih baik, yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 26 sampai 27, itu adalah peristiwa di mana Yudas akan menyerahkan Yesus. Dan kalau saudara baca sebenarnya mulai dari 21 sampai 27. Tapi karena waktu kita lompat saja ke 26 dan 27. Ayat 26. Oke, terima kasih. Dan jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, dan sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ayat 27. Dan sesudah sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara, hari itu, makanan itu, tiba-tiba saya diberi pengertian, menyegel Yudas. Supaya Yudas tidak melakukan yang jauh lebih buruk.
Dan ada makanan yang lain lagi. Ketika Yakub memasak semangkuk kacang merah. Dan waktu dia memasak semangkuk kacang merah, datanglah Esau meminta makanan itu. Dan Yakub meminta hak kesulungan yang Esau punya. Dan Esau memberikannya itu. Mereka makan bersama. Saudara, doa saya bahwa waktu kita makan Paskah, Tuhan menutup nasibmu yang buruk, yang jelek, menjadi jauh lebih baik. Tuhan memberikan nasib yang jauh lebih luar biasa. Jadi jangan lagi berkata, Tuhan, aku ini gak bisa. Tapi Tuhan yang akan memberkati saudara dan memberikan nasib yang jauh lebih baik. Yang kedua, dalam perjanjian lama satu kali Elisa itu di Gilgal diberi racun dalam makanannya. Dan waktu dia akan memakannya, di 2 Raja-Raja, saudara nanti baca pasal 4 ayat 13 sampai 41. Tapi kita lihat di ayat 38 sampai 41. Bahwa makanan itu sanggup menetralkan setiap racun yang ada. Saudara, hari itu tepung diberikan kepada makanan itu. Dan racun itu dinetralkan dan mereka dapat memakannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Elisa kembali ke Gilgal dan pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Ayat 39, lalu keluarlah dari seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sayur sulur-suluran, lagi memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dengan jubahnya sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-iris ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Ayat yang ke-40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung dan ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Saudara, kita makan hosti, tubuh dan darah Yesus. Rogi tidak beragi. Saudara, dan itu terbuat dari tepung. Apakah itu kebetulan? Tidak, saudara. Kalau tepung Elia menaruh dalam makanan yang beracun itu, dan kemudian racun itu dinetralkan, dihilangkan. Mari percaya di Paskah ini, setiap racun yang mungkin tanpa sengaja saudara makan, setiap racun zat-zat yang ada dalam tubuhmu, setiap hal yang buruk mungkin, setiap sumbatan
setiap hal yang tidak baik, sebentar kita akan makan tubuh Kristus. Mari percaya, bersama darahnya saudara akan dinetralkan semua racun itu. Amin. Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Yang ketiga, perubahan dari gagal menjadi sukses. Makanan dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16 ini bicara tentang janda di Sarfat. Kita pernah selalu mendengar cerita ini. Saya sudah membahasnya berkali-kali, yaitu Elia datang ke janda Sarfat, janda yang mana dia hanya punya sedikit tepung dan minyak. Dia akan mengolahnya dan dia dan anaknya akan memakan roti hasil olahan itu, dan kemudian dia mati karena sudah tidak ada makanan. Tapi hari itu Elia datang dan menyuruhnya membuat hal yang sama, tapi berikan kepada Elia lebih dahulu. Firman Tuhan berkata secara ajaib bahwa tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Ayat 16, tepung dalam tempayang itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saya berdoa, apapun kegagalan yang saudara alami, waktu kita makan sebentar tubuh dan darah Kristus, kita merayakan Paskah, mari mengingat bahwa Dia sanggup membuat engkau menjadi orang yang sukses. Engkau tidak lagi miskin, engkau tidak lagi gagal, tapi saudara, Tuhan sanggup memulihkan dan mengangkatmu, karena hari ini adalah hari Paskah. Tuhan datang bagi setiap kita. Jangan ingat sistem dunia. Kadang-kadang dunia itu begitu menakutkan. Seperti apa yang diucapkan wanita ini, aku hanya punya sedikit tepung dan minyak. Hari itu begitu menakutkan sehingga sepertinya adalah hari yang terakhir bagi dia. Tapi Tuhan sanggup mengubah. Bahkan firman Tuhan berkata, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Amin. Saya berdoa bahwa Tuhan memelihara saudara. Dia yang akan membuat saudara sukses. Setiap kegagalanmu Dia ubah menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap kegagalan dalam bisnismu, tokomu, pekerjaanmu, Tuhan mengubahnya menjadi keberhasilan. Firman Tuhan berkata, tidak pernah habis minyak dan tepungnya. Saya berdoa tidak pernah habis berkat Tuhan atas hidupmu. Saya berdoa tidak pernah habis semua keuanganmu, makananmu, penyediaan berkat Tuhan atas hidup saudara begitu melimpah. Yang keempat, sebuah makanan dapat mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Satu kali Elia di Gunung Horeb, dia begitu putus asa dan kelelahan. Tapi tiba-tiba malaikat memberi dia makan. Dan dia kemudian dapat melanjutkan perjalanannya 40 hari tidak pernah berhenti. Saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Atau kita
ke ayat yang ke-8 saja langsung. Saudara baca di rumah dari 4 sampai ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudara, waktu kita makan Paskah, tidak ada orang yang berhenti berjalan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang kelelahan. Mari angkat waktu saudara makan Paskah. Tidak ada yang putus asa. Tidak ada yang kecewa. Engkau akan menyelesaikan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tuhan yang berikan. Tuhan yang memberi kekuatan. Hari ini saya berdoa. Setiap yang letih, setiap yang mau menyerah, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hari ini justru engkau akan melanjutkan melayani Tuhan sampai tuntas, sampai genap, sampai semuanya terselesaikan. Sebab Yesus berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Tidak ada pemotongan destiny, tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Tapi kita mau berkata, kita akan sampai ke akhir, dan kita akan melihat lawatan yang besar terjadi atas kota, atas bangsa kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, di Paskah ini Tuhan memberi kami kekuatan yang baru untuk kami berjalan lebih kuat, berlari lebih sungguh-sungguh, mengiring Tuhan lebih sepenuh hati, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Amin. Amin, saudara. Yang terakhir, yang kelima, sebuah makanan dapat mengubah janji menjadi kenyataan. Kita semua punya janji firman Tuhan. Kita semua punya remah dalam hidup kita. Tapi kita seringkali bertanya, Tuhan, kapan janji itu? Abraham menunggu dalam waktu yang begitu lama. Bahkan firman Tuhan menuliskan usianya sudah bertambah tua, tapi imannya tidak semakin lemah. Badannya sudah semakin lemah, tapi imannya semakin kuat. Saudara, dan ada satu kali terobosan, yaitu ketika Abraham memberi makan 3 orang malaikat. Saya menulisnya, makanan yang mengubah janji menjadi kenyataan. Janji menjadi keputusan. Amin. Saat itu tiba-tiba malaikat itu, dan saya percaya itu adalah Yesus, dan dia berkata, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Sarah mendengar itu dan dia tertawa di belakang pintu. Kenapa, saudara? Saya percaya satu hatinya girang, tapi dia rasa ini terlalu wah. Maka dinamakanlah anak itu Ishak. Saya berdoa bahwa sukacita akan melingkupi saudara. Di Paskah ini adalah hari kemenangan, bukan hari kegagalan. Di Paskah ini saya berdoa, semua impian saudara, semua janji, hari ini sorga memutuskannya untuk engkau mendapatkan janji Tuhan terjadi. Semua yang saudara percayai, saudara imani, saya berdoa, Tuhan berkata, nak, aku akan berikan engkau minimal tahun depan. Dan saya berdoa itu terjadi atas hidup saudara. Amin. Mari baca Kejadian 18 ayat 8 sampai 14. Oke, kita baca lengkap ya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu,
lalu dihidangkan di hadapan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itu, Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Terus sampai ayat 14. Ayat 11. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Saudara, kadang-kadang Tuhan bicara secara global. Tapi saya belajar kadang-kadang Tuhan bicara itu terlalu rinci. Apa maksudnya? Saya percaya bahwa tidak ada yang meaningless dalam firman Tuhan tanpa maksud. Tuhan ingin bicara seperti ini, bahwa saat itu situasinya tidak memungkinkan sama sekali. Apakah saudara sedang menghadapi situasi seperti itu? Tidak memungkinkan. Sarah sudah mati haid, sudah tua, lanjut umurnya. Baik Abraham dan Sarah. Jadi tidak mungkin. Tapi makanan yang dimakan dapat membuat perubahan. Amin. Sebab perkataan Tuhan keluar dari mulut Tuhan, firman-Nya dapat mengubah setiap situasi keadaan saudara. Sekalipun itu tidak mungkin, fakta apapun, rasanya Tuhan sudah terlambat. Kenapa tidak waktu saya masih muda? Kenapa Tuhan begitu terlambat menolong? Sebab Tuhan ingin berkata, biarkan namaku dimuliakan di atas hidupmu dan engkau mengenal siapa aku. Ayat 12 saudara sampai 14. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan Tuanku sudah tua. Saudara, satu udah layu, sudah kering, satu sudah tua. Enggak mungkin, saudara. Jadi Sarah ketika mendengar itu, mencoba untuk melihat kenyataan apa yang ada. Oleh sebab itu dia tertawa. Karena itu rasanya mustahil. Tapi apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan sangatlah mungkin. Sebab Dia Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan langit dan bumi, apalagi hanya membuka kandungan seorang anak manusia. Sehingga Dia apalagi Dia akan menolong setiap masalah saudara terlalu mudah. Dan mari percaya di Paskah ini, Tuhan akan membuat engkau tertawa dan menikmati semua anugerahnya, berkatnya, dan Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu. Semua janji hari ini dibuat Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, jadi dia kembali. Saudara boleh melihat fakta, tapi jangan berhenti membicarakan fakta itu. Saudara harus menyampaikan firman di ujung fakta diskusi saudara dalam keluarga. Oke, kita nggak punya uang, masalah kita ini, tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?
Sekalipun hari ini kau tidak punya uang, tapi Tuhan bisa membuka. Nah, begitu cara anak Tuhan berdiskusi. Banyak orang berdiskusi dalam keluarga, tapi saling menyalahkan. Dan ujungnya nggak ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kamu malas, oleh sebab itu kita miskin. Itu yang lain lagi, itu karena kamu cerewet, ini begini. Mulutmu penuh dengan kutukan, katanya pendoa dan begini. Saudara terus berantem terus. Kutukan demi kutukan. Mempersalahkan satu dengan yang lain nggak ada ujungnya. Saudara boleh berdiskusi. Tetapi di ujungnya harus adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Contohi cara Abraham dan Sarah. Amin. Pada waktu Tuhan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Saya berdoa berkat yang kelima ini adalah makanan dapat membuat sebuah janji menjadi keputusan. Di Paskah ini sebuah janji menjadi kenyataan dalam hidupmu. Dan saya berdoa, apapun janji Tuhan dalam hidup saudara, mari perkatakan, Tuhan aku percaya Engkau memberi aku masa depan. Katakan saudara, jangan diam. Saya mau setiap kita, mari ucapkan janji itu. Dan biar Tuhan putuskan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, biar terjadi. Jangan ada yang diam. Shikina ramakana takaya shana. Kenore nete keno tokoya shakara makana takaya shana. Henorana takaya shana rana taka. Biar semua janji menjadi kenyataan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Doaku Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua makanan yang kami makan di Paskah ini akan menutup nasib yang buruk menjadi nasib yang jauh lebih baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahwa setiap racun, apapun yang sengaja tidak sengaja yang kami makan yang buruk, Tuhan dapat menetralkannya di dalam hidup kami. Sehingga seluruh hidup kami menjadi sehat, kuat untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dapat mengubah semua kegagalan kami, semua kemiskinan kami, dan Tuhan membuatnya berhasil. Hari ini Tuhan memelihara setiap tepung dan minyak, setiap berkat yang ada dalam hidup kami tidak akan pernah habis, dan kami terus menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, di Paskah ini Tuhan membuat keputusasaan kami menjadi pengharapan. Seperti Elia berputus asa, tapi dia makan, dan kami berdoa seperti Elia melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Kami akan melanjutkan perjalanan lebih lagi bersama Tuhan. Tuhan memberi kami kekuatan di Paskah ini untuk menyelesaikan destiny Tuhan sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kisah sukses saudara ditulis hari ini di dalam nama Yesus, ditulis ulang. Setiap kegagalan dihapus oleh Tuhan, dan Tuhan menuliskan kisah suksesmu di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat keputusan hari ini. Setiap janjimu di Paskah ini, janji yang saudara telah tunggu, nampaknya sulit untuk terjadi, tetapi di dalam nama Yesus, hari ini janji itu menjadi keputusan, janji itu menjadi kenyataan. Dan di dalam nama Yesus, bersukacitalah sebab hari ini hari Paskah. Amin. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kita. Alami, rasakan, hidupi betapa kaya dan mulianya rahasia ini. Kristus ada di dalam saudara. Kristus ada di dalam kita, di tengah-tengah kita. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Nikmatilah kemuliaan demi kemuliaan. Kalau saya lihat ke belakang, waktu saya di Mamasa, satu kali saya cerita kepada mereka, di usia berapa masih muda, pertama kali saya khotbah di Sindangamanik dengan gemetar, karena itu tiba-tiba dan saya merasa saya tidak pandai berbicara. Dan hari ini saya melihat Tuhan bekerja, memakai. Pernahkah saudara pikirkan? Dan saya berdoa, Tuhan akan memakai semua saudara. Tuhan akan membawamu. Kali hari ini, mungkin masih ada sedikit pergumulan. Sabar, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Perjalanan masih ada di depan. Tuhan sedang menulis ulang masa depanmu, keluargamu, kesuksesanmu, pelayananmu. Dia akan memakai saudara. Dia akan melihat semua mimpimu untuk melihat tuaian yang besar, lawatan yang besar. Tuhan akan memakaimu berdiri di ribuan orang, menjadi berkat, berdiri di hadapan pembesar-pembesar, di hadapan para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan untuk membagikan hati Tuhan, membagikan kasih Tuhan, membagikan cerita tentang Dia, Yesus Paskah itu. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Sebab apa? Hari ini Tuhan menghapus kegagalanmu dan Dia menulis keberhasilan itu di dalam saudara. Amin, saudara. Amin. Kita akan melihat, tolong lampunya dimatikan. Kita akan melihat film di mana Yesus mati, disalibkan bagi kita. Setelah itu kita akan perjamuan kudus bersama-sama. No, canti. Onstrandau biscotti Bedford. Prova e studio. Quale? Dimmi sto parlo. Gusta! Gusta! Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Six. Settum. Otto. Non Fortius. Sedeci. Septendeci. Duodecimci. Undecimci.
Offerte! Peter! Alberto! D'acqua, farsi. Stalle! Wat het boeken zodra! Naar de leer! Kom! Alkeina. Veamos. ¡Hack! Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure your worth. Protected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall, thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, let
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took that fall and thought of me above all. Yesaya 53 ayat 3-6. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Thought of me above all, crucified, led behind a star, leave to die, rejected and alone, like a rose. Mari si jemput kita bangkit berdiri. Mari untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas semua yang Dia lakukan. Hanya dengan bersungguh-sungguh. Berikan seluruh hidup kita. Layani Dia. Mari angkat roti yang adalah gambar tubuh Kristus. Hari ini Dia menyembuhkan, Dia memberi kekuatan, Dia memberikan masa depan bagi setiap saudara. Sebab setiap kutuk, kejahatan, dosa kita sudah Dia tanggung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makanlah, inilah tubuhku. Aku di dalammu dan engkau di dalamku. Dan di dalam nama Yesus, biar hari ini makan Paskah. Semua berkat makanan yang membawa perubahan dalam hidup kami. Membuat kami semakin sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan sepenuh hati dan mencintai Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari makan tubuhnya. Mari angkat darahnya. Dia dicambuk seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah, dimahkotakan duri, lambungnya ditusuk, darah mengucur di setiap tubuhnya. Dan hari ini mari percaya bahwa di tangan saudara di hari Paskah ini adalah darah Yesus yang membawa kesembuhan bagi hidupmu, bagi keluarga, bagi sahabat,
bagi orang tua, bagi anak-anakmu. Dan di dalam nama Yesus, minumlah dengan iman dan jadilah sesuai firman Tuhan. Sembuhlah dalam nama Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Mari Ibu Megi untuk doa syafaat buat kita. Kau yang